ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير ما أوصى به أخو المسلم أخوه هو تقوى الله حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Demikian pula kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena iradah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji atau membaca hadis nomor pertama dan kedua. Sekarang kita beralih kepada hadis yang nomor ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaq alaih. Wa manahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah, walakin al jihadun wa niyyah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, maka apabila kalian dipanggil untuk berperang fisabilillah, maka berangkatlah. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'anha sarat darul Islam. Maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah karena kota Mekah ini sudah menjadi darul Islam atau negeri Islam setelah Fathu Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Wa lafdun lahu. Kemudian gharibul hadis al-fathu al-maqsud yani Fathu Makkah, penaklukan Mekah atau pembebasan kota Mekah. Niyah
Al-muradu ikhlasul amal lillahi ta'ala. Niat maksudnya di sini adalah ikhlasul amal lillahi ta'ala, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana fa idza stunfirtum wa idza istinfirtum ma'nahu talabul imam minkum al-khuruj lil qitalil adu, yaitu ketika imam kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin mengajak atau memanggil untuk berperang fisabilillah. Maksudnya permintaan imam atau pemimpin kaum muslimin kepada para sahabat untuk pergi berjihad melawan kaum musyrikin ketika itu. Kemudian fawaid min hadzal hadis atau kandungan dari hadis ini, yang pertama, nashu wujubil hijrah min Makkah ila al-Madinati li'annaha sarat darul Islam, wa hukmu Makkah fi dzalika hukmu ghairiha idza fatahahul muslimun. Pelajaran yang bisa diambil atau faidah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, nashu wujubil hijrah min Makkah ila Madinah, penghapusan kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Madinah setelah Mekah, maksudnya setelah Fathu Mekah itu sudah menjadi Darul Islam. Dalam kaitan ini, hukum kota Mekah sama seperti kota-kota lainnya jika telah dibebaskan oleh kaum muslimin dari belenggu kaum musyrikin. Yang kedua, bisyaratun nabawiyatun anna Makkah tabqa darul Islam abada. Ini berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Makkah akan menjadi darul Islam untuk selama-lamanya. Kemudian faidah yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, la tanqati'ul hijratu madama fid dunya daru kufrin wa darul Islam. Madama fid dunya daru kufrin wa darul Islam. Faman kana fid darul kufri was tata'u al-khuruj minha ila darul Islam fal hijratu fardun alaih. Ya. Hijrah tetap disyariatkan selama di dunia ini masih terdapat darul kufri, darul kafir, negeri kafir, dan darul Islam, negeri Islam. Siapa saja yang berada di darul kufur, di negeri kafir, dan mampu keluar dari negeri tersebut menuju darul Islam, maka diwajibkan berhijrah. Wa amal mustad'afun minar rijal wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fa sayaj'alullahu lahu sabila. Adapun kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan hijrah dari negerinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki mereka ke jalan keluar. Rabi'an, yang keempat, atau al-faidah rabi'ah, al-khabaru alladhi al-khairu alladhi inqata'a bi inqita'il hijrah yumkinu
tahsiluhu bil jihad wan niyah as-salihah. Al khairu alladhi inqita'a bi inqita'il hijrah, kebaikan yang terputus karena terputusnya hijrah dapat tercapai melalui jihad dan niat yang baik. Wujubul khuruj al-khamisah, faidah khamisah, wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilahil imam. Wa fi hadha bayanun anna al-jihada la budda lahu min imamin warayah. Keharusan keluar untuk berjihad apabila pemimpin kaum muslimin sudah menetapkannya. Pada yang demikian itu terdapat penjelasan bahwasanya di antara syarat berjihad fi sabilillah yakni terdapat imam atau pemimpin dan bendera. Al-faidah as-sadisah, al-a'malu tu'tabaru binniyat. Suatu perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. As-sabi'ah atau faidatus sabi'ah, yajibu, faidah yang ketujuh, yajibu qasdul jihad wa tahdithun nafsi bihi wal i'tidad wal isti'dad lidzalik. Kewajiban berjihad serta melatih diri dan mempersiapkannya. Ya. Jadi itu kesimpulan dari atau kandungan dari hadis ini. Ya, kandungan dari sini yang paling pokok bahwasanya hijrah dari Mekah atau keluar dari Mekah ke Madinah setelah Fatu Mekah maka sudah terputus, tidak ada lagi hijrah. Adapun hijrah secara umum itu masih berlaku. Dalam arti hijrah itu adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijratul makan berarti pindah tempat. Ya, jadi hijrah itu kata Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah ada 3 macam. Hijratul makan, yang dimaksud hijratul makan adalah pindah tempat dari negeri kafir ke negeri Islam. Kemudian hijratul amal, pindah atau hijrah perbuatan, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan amal saleh, atau dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, itulah hijrah. Kemudian hijratul fa'il. Hijratul fa'il dalam arti menghajar para pelaku maksiat, orang-orang yang suka bermaksiat, supaya menjadi pelajaran bagi dia sendiri dan supaya kita terhindar dari perbuatan mereka. Misalnya hijratul fa'il, ada pelaku maksiat, maka kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kita harus menjauhi mereka. Kita harus mengucilkan mereka, harus mengucilkan, menghajar, mengkucilkan pelaku maksiat. Karena dengan sikap seperti itu, maka pelaku maksiat akan menyadari bahwa dia dikucilkan karena berbuat maksiat, sehingga sadar dan akhirnya bertaubat. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan pada hadis yang sebelumnya, bahwasanya kita tidak boleh duduk-duduk atau bergaul sama pelaku maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika
menurunkan azab, maka tidak akan pilih-pilih ini orang soleh atau bukan soleh. Kalau dalam satu kampung ada banyak pelaku maksiat, atau satu desa atau satu negeri pelaku maksiat, maka ketika Allah menurunkan azab kepada pelaku maksiat itu, kepada negeri tersebut, tidak milih ini pelaku maksiat atau bukan, tetapi semua orang yang ada di tempat itu, baik orang yang soleh, yang niatnya bagus atau tidak bagus, akan terkena azab itu. Adapun nanti di akhirat kelak dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, itu mungkin kesimpulan dari hadis ini. Ya, hadis nomor 3 ini yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan besok dengan hadis berikutnya dari kitab Darul ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.